Kita akan belajar matematika yang ada di kelas 10 dengan topik sistem persamaan linear 3 variabel atau kita singkat dengan SPLTV. Jadi ada dua subtopik yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah bentuk umum dan yang kedua adalah menentukan himpunan penyelesaiannya. Jadi di sini bentuk umum dari persamaan linear 3 variabel itu adalah seperti ini dia. Jadi terdapat 3 variabel yaitu X, Y, dan Z. Jadi bentuk umumnya adalah AX tambah BY tambah CZ sama dengan D, di mana A, B, C, D itu adalah bilangan real serta A, B, dan C itu tidak sama dengan 0. Jadi dia di sini untuk menentukan himpunan penyelesaian ada beberapa metode. Nah, yang akan kita pelajari kali ini hanya dua metode, itu yang menggunakan metode substitusi dan yang kedua nanti akan menggunakan metode eliminasi substitusi. Nah, untuk yang pertama metode substitusi. Jadi metode ini itu efektif digunakan apabila sistem persamaan linearnya sangat sederhana dan salah satu koefisien variabelnya adalah positif atau negatif 1. Nah, di sini kita langsung masuk ke dalam contoh. Diberikan sistem persamaan linear 3 variabel ya. 3x tambah 2y kurang z sama dengan min 3. Itu adalah persamaan yang pertama. Kemudian 5y kurang 2z sama dengan 2 untuk persamaan kedua, dan di sini 5z dikurang sama dengan 20 itu untuk persamaan yang ketiga. Pertanyaannya adalah tentukan nilai dari x tambah y kurang 2z. Nah, untuk menentukan nilai dari X tambah Y dikurang 2Z artinya kita harus menemukan nilai-nilai dari si X, Y, dan Z. Jadi kita menggunakan ini 3 persamaan ini. Nah, karena ini adalah sistem persamaan linear yang sederhana. Kenapa sederhana? Karena ada satu persamaan yang hanya memiliki satu variabel, yaitu pada persamaan ketiga itu hanya ada satu variabel, yaitu variabel Z. Artinya nilai Z itu bisa kita tentukan. Oke, nah di sini untuk yang persamaan yang ketiga kita jawab ya. Untuk yang persamaan yang kita mulai dari persamaan yang ketiga. Oke, nah kita di sini punya 5Z sama dengan 20. Artinya karena cuma satu Z variabelnya di sini, kita langsung bisa dapat nilainya. Maka Z sama dengan 20/5 ya. Sehingga Z itu nilainya adalah 4. Oke, nah kemudian nilai Z ya, kita substitusikan. Substitusikan Z sama dengan 4 ke persamaan yang mana yang kita pilih? Kita ambillah persamaan 2. Kenapa? Persamaan 2 itu mengandung nilai Z dan variabelnya yang belum diketahui tinggal Y. Artinya nanti di sini akan kita peroleh nilai dari si variabel Y. Maka di sini kita peroleh, substitusikan itu artinya menggantikan ya, atau memasukkan nilai Z ke dalam persamaan. Nah, di sini kita peroleh dia 5y dikurang 2z sama dengan 2. Kita substitusikan menggantikan si z menjadi 5y dikurang 2 kali 4 sama dengan 2. Oke, selanjutnya 5y dikurang 8 sama dengan 2. 5y sama dengan ini pindahkan 2 berarti menjadi tambah 8 menjadi 10, sehingga y kita peroleh adalah 10/5, yaitu y sama dengan 2. Oke, nah nilai y sudah kita peroleh. Nah, sekarang kita substitusikan lagi. Setelah y dan z dapat, berarti kita mencari nilai si x. Nah, si x kita lihat terdapat pada persamaan 1 ya, sehingga kita peroleh dia 3. Di sini substitusikan ya, substitusikan y sama dengan 2 dan z sama dengan 4 ke persamaan 1. Oke, sehingga ini kita peroleh di sini menjadi
3x tambah 2y dikurang z sama dengan min 3. Kita substitusikan nilainya, 3x tambah 2 kali y nilainya adalah 2 dikurang z sama dengan 4 sama dengan min 3. Oke, maka ini 3x 2 kali 2 4 dikurang 4 adalah 0, berarti di sini ruas kiri tinggal 3x, ini sama dengan min 3. Maka nilai x nya ini sama dengan min 3 per 3, sehingga kita peroleh x sama dengan min 1. Oke, nilai variabel dari x, y, dan z itu sudah kita peroleh, sehingga untuk pertanyaannya ini adalah x tambah y dikurang 2z sama dengan, itu tinggal kita substitusikan nilainya, min 1 ditambah y nya adalah 2 dikurang 2 dikali z nya adalah 4. Maka ini sama dengan min 1 tambah 2 adalah 1 dikurang 8 adalah min 7. Maka ini menjadi jawabannya. Untuk soal yang kedua, di sini kita tentukanlah himpunan penyelesaian dari x tambah y kurang z sama dengan min 4. Kemudian 2x tambah 2y tambah z sama dengan min 5. Yang ini 3x kurang y dikurang z sama dengan min 6. Jadi ini adalah sistem persamaan 3 variabel. Jika kita perhatikan di setiap persamaan, koefisien dari variabel z itu bernilai min 1 dan positif 1. Artinya ini adalah sistem persamaan 3 variabel yang sederhana, sehingga bisa kita menggunakan metode substitusi tadi. Jadi langkah yang pertama itu kita buat dulu untuk nilai z nya untuk persamaan yang satu ya, persamaan 1 ini kita punya x tambah y dikurang z sama dengan min 4. Kita pisahkan si z nya sendiri, berarti ini kan negatif, berarti kita pindahkan ke kanan saja berarti jadi positif, ini menjadi z ya. Kemudian yang ini x tambah y, yang ini kita pindahkan menjadi tambah 4, atau dengan kata lain nilai z itu sama dengan x tambah y tambah 4. Nah ini kita buatlah ini sebagai persamaan 4. Oke, nah persamaan 4 ini kita substitusikan masing-masing ke persamaan 2 dan persamaan 3. Jadi di sini substitusikan persamaan 4 ke persamaan 2. Maka ini kita peroleh menjadi 2x tambah 2y tambah z sama dengan min 5. Z nya kita ganti 2x tambah 2y tambah z nya adalah x ditambah y ditambah 4 sama dengan negatif 5. Maka ini kita peroleh menjadi 2x ditambah x, berarti itu kita peroleh 3x. Yang ini 2y ditambah y itu sama dengan 3y. Yang ini 4 ya, 4 pindahkan langsung ke kanan, berarti menjadi dikurang 4. Min 5 kurang 4 itu adalah min 9. Nah di sini bisa kita sederhanakan, sama-sama dibagi 3, maka ini x tambah y sama dengan min 3. Nah ini sebagai persamaan yang kelima. Oke, nah selanjutnya di sini kita substitusikan persamaan 4 ke persamaan 3. Oke, nah kita substitusikan, ini menjadi 3x dikurang y dikurang z sama dengan min 6. Maka kita masukkan nilai z nya menjadi 3x dikurang y dikurang z nya itu adalah x tambah y tambah 4. Oke, sama dengan negatif 6. Kemudian ini kita peroleh 3x dikurang x itu adalah 2x, min y dikurang y itu adalah
min 2y ya, menjadi ini negatif 4, kita pindahkan ke kanan berarti jadi tambah 4, sehingga ini menjadi min 6 tambah 4 itu adalah min 2. Kemudian ini kita bisa sederhanakan ya, 2 ini sama-sama dibagi, oke, menjadi ini bagi 2, x dikurang ini y sama dengan min 1. Oke, sekarang ini untuk persamaan ke-6. Oke, nah persamaan yang kelima ya, persamaan yang kelima ini kita ubah dalam bentuk, karena di sini variabel x, y pada persamaan 5 dan 6 itu memiliki koefisien 1, berarti kita substitusikan lagi yang persamaan 5 ini, berarti ini kita peroleh menjadi dalam bentuk x ya, kita buat dalam bentuk nilai variabel x, berarti x tambah y sama dengan min 3, maka untuk nilai x itu aja itu sama dengan min 3 dikurang y. Nah sekarang ini sebagai persamaan 7. Oke, nah sekarang substitusikan persamaan 7 ke persamaan 6. Oke, maka ini kita peroleh menjadi x dikurang y sama dengan min 1. Kita masukkan nilai x nya menjadi min 3 dikurang y sama dengan min 1. Maka kita akan peroleh menjadi min 3 ya, min 3 kita pindahkan langsung, yang konstanta kita pindahkan langsung ke kanan, berarti menjadi ini min 1 pindah min 3 menjadi tambah 3. Oke, ini tambah 3, kemudian yang di kirinya min y dikurang y itu adalah min 2y, sehingga ini kita peroleh y sama dengan ini adalah 2, ini kita berarti menjadi bagi min 2, sehingga nilai y sama dengan min 1. Oke, nah selanjutnya ketika sudah dapat satu dari nilai variabel ini, kita tinggal substitusikan ke persamaan ini, terserah mau persamaan 1, 2, 3 sampai 6. Nah kita ambillah untuk ini, substitusikan ya, substitusikan y sama dengan 1 ke persamaan kita lihat yang mengandung variabel y. Nah bisa kita substitusikan ke persamaan 7 atau 6. Kenapa kita nggak substitusikan ke persamaan 1, 2, dan 3? Karena nilai z dan nilai x itu sama-sama belum diketahui, jadi kita ambil yang paling kalau bisa yang 2 variabel, berarti ini ya 6 atau 7. Maka ini kita peroleh, kita substitusi ke persamaan 6 aja, sehingga x dikurang y nya adalah 1 sama dengan min 1, maka x sama dengan min 1, ini pindah menjadi tambah 1 berarti sama dengan 0. Oke, untuk nilai si x sekarang substitusikan x sama dengan 0 untuk mencari nilai z, dan y sama dengan 1 ke persamaan. Nah kita lihat di sini z nya itu ada di persamaan 1, 2, 3, dan 4, jadi kita ambil aja yang persamaan 4. Kenapa? Karena ini langsung mencari nilai si z, maka ini z sama dengan x 0 tambah y nya 1 tambah x nya 4, maka ini kita peroleh z sama dengan 5 ya. Maka himpunan penyelesaiannya ini itu adalah x, y, z. X 0, dalam bentuk seperti koordinat ya, 1,5. Ini dia.
Untuk metode yang kedua itu adalah menggunakan metode eliminasi substitusi. Jadi pada metode eliminasi substitusi ini kita lakukan eliminasi terlebih dahulu menggunakan dua persamaan untuk menghilangkan salah satu variabel. Nah, selanjutnya kita lakukan metode substitusi untuk menentukan nilai dari ketiga variabel. Untuk contoh soal yang pertama, kita mempunyai di sini SPLTV ya, ada 3, kemudian tentukanlah nilai dari X tambah Y tambah Z. Jadi untuk menyelesaikan ini kita menggunakan eliminasi substitusi ya, metode gabungan. Jadi tipsnya di sini untuk menyelesaikan eliminasi sistem persamaan linear 3 variabel dengan metode gabungan, itu kita pertama lakukan eliminasi dulu. Nah, yang kita eliminasi, kita perhatikan dulu mana nilai dari koefisien yang nilainya angkanya kecil-kecil. Jadi kalau kita perhatikan di sini, jadi sebenarnya yang kita eliminasi terserah mau yang mana aja. Ya, tergantung kita. Ya, jadi di sini kebetulan yang Z itu memiliki nilai yang lebih kecil angkanya dibandingkan koefisien dari X dan Y. Jadi kita pertama eliminasi si Z ya. Eliminasi Z pada persamaan 1 dan 2. Oke, nah di sini kita peroleh 4X dikurang 3Y ditambah 2Z ya. 2Z sama dengan 40. Nah, yang ini 5Y ditambah 9Y dikurang 7Z sama dengan 47. Jadi ini kita kali silang aja langsung koefisiennya. Yang ini dikali min 7, nah yang ini dikali 2. Maka kita kalikan dulu pertama-tama menjadi min 28X. 4 kali 7 min 28, min 3 kali min 7 menjadi tambah 21Y. Yang ini dikurang 14Z sama dengan negatif 280. Nah, yang ini 2 kali 5 itu adalah 10 ya. 10X tambah 18Y dikurang 14Z sama dengan 94. Maka ini kita kurangkan, maka ini menjadi min 38X. Yang ini ditambah 3Y, yang ini 0 habis ya, sama dengan ini adalah 374, negatif 374. Oke, nah ini sebagai persamaan baru, yaitu persamaan 4. Nah, sekarang kita eliminasi lagi Z pada persamaan 1 dan 3. Oke, jadi kalau kita perhatikan di sini, ini kan 3 persamaan dengan 3 variabel. Kita eliminasi Z menghilangkan 1 variabel, berarti tinggal 2 variabel. Tapi yang kita harus cari itu adalah ketika kita peroleh 2 variabel di sini, kita ini kan masih 1 persamaan dengan 2 variabel. Kita harus tentukan lagi 1 persamaan dengan 2 variabel lagi. Jadi jangan nanti cuman 1 pasang ini aja yang dieliminasi, tapi harus kamu ambil 2 ya. Jadi sesuaikan banyak variabel terhadap persamaannya. Maka ini menjadi 4X dikurang 3Y ditambah 2Z sama dengan 40. Maka ini menjadi 9X ditambah 8Y dikurang 3Z sama dengan 97. Kita kali silang, ini dikali min 3, yang ini dikali 2. Maka ini kita peroleh min 3 kali 4 itu adalah min 12X dikurang min 3 kali min 3, berarti menjadi positif ya, tambah 9Y. Nah, ini menjadi min 6Z sama dengan min 120. Yang ini 18X ditambah 16Y dikurang 6Z sama dengan
ini adalah 194. Maka ini kita kurangi, ini menjadi negatif 30x, yang ini menjadi negatif 7y, yang ini habis. Ini sama dengan 300 negatif 314. Ini sebagai persamaan yang kelima. Oke, nah selanjutnya itu kita eliminasi lagi, eliminasi si y pada persamaan baru, pada persamaan 4 dan 5. Kenapa y yang kita pilih? Kita perhatikan koefisiennya, ini koefisien yang lebih kecil, jadi kita pilih yang lebih kecil biar perhitungannya itu dengan angka yang lebih kecil juga. Maka ini menjadi negatif 38x ditambah 3y sama dengan negatif 374. Yang ini negatif 30x dikurang 7y itu sama dengan negatif 314. Maka ini kita kali silang, ini kali min 7, yang ini dikali 3. Maka ini kita peroleh sama dengan 38 dikali 7 itu sama dengan 266 ya, jadi positif dia 266x ditambah negatif 7 kali 3 adalah menjadi negatif dikurang 21 ya, dikurang 21y sama dengan 374 dikali 7 itu menjadi 2618, jadi positif dia. Nah kemudian yang ini kita kali 3 berarti negatif 90x dikurang 21y sama dengan 314 kita kalikan 3, maka kita peroleh ini adalah 942 negatif ya. Maka ini kita kurangi, maka ini menjadi 266 dikurang negatif 90 berarti jadi tambah 90, ini menjadi 356x. Oke, ini habis, mati dia. Yang ini sama dengan 2618 ditambah dikurang negatif berarti jadi tambah 942 itu sama dengan 3560. Oke, maka kita peroleh nilai X nya sama dengan 3560 per 356. Maka ini habis, ini tinggal berarti X nya sama dengan kita peroleh 10. Oke, nah ketika kita dapat nilai X nya sama dengan 10, itu kita tinggal gunakan metode substitusinya. Jadi substitusikan nilai X sama dengan 10 ke persamaan 4 atau 5 untuk menentukan nilai si Y. Oke, jadi kita bergerak mundur jadinya. Berarti ini sama dengan ke persamaan 4. Maka ini menjadi negatif 38x ditambah 3y sama dengan negatif 374. Maka di sini menjadi 3y sama dengan negatif 374. Yang ini itu adalah negatif 38 dikali 10 berarti negatif 380. Pindahkan ke sini menjadi tambah 380. Oke, maka kita peroleh menjadi 3y sama dengan ini adalah bernilai 6. Maka y sama dengan 6 bagi 3 itu adalah 2. Kita peroleh nilai si y sama dengan 2. Sekarang untuk memperoleh nilai si z itu kita berarti substitusikan ke persamaan 1, 2, 3 yang ini. Berarti menjadi substitusikan ya persamaan
X sama dengan 10 dan Y sama dengan 2 ke persamaan 1, karena Z nya yang paling kecil di situ ya. Maka di sini 4X, 4 kali X nya 10 dikurang 3 kali Y 2 ditambah 2Z sama dengan 40. Oke, maka 2Z sama dengan 40. Oke, kita perhitungkan di sini 4 kali 10 adalah 40 dikurang 3 kali 2 6, berarti 40 dikurang 6 itu adalah 34, berarti ini sama dengan dikurang 34. Oke, nah berarti ini kita peroleh Z sama dengan 4 per ini 6 ya, 6 per ini 2, maka Z sama dengan 3. Maka nilai dari X tambah Y tambah Z sama dengan X nya adalah 10 tambah Y nya 2 tambah Z nya 3, maka ini sama dengan 10 tambah 2, 12 tambah 3 sama dengan 15. Oke, ini untuk jawabannya. Untuk contoh soal yang kedua, di sini kita punya sistem persamaan linear 3 variabelnya bentuknya pecahan seperti ini. Jadi jika dia bentuknya pecahan dan variabel itu terletak pada penyebutnya, maka itu kita lakukan pemisalan. Pemisalannya itu 1 per X nya itu kita misalkan si A, 1 per Y B, 1 per Z itu adalah si C. Maka yang untuk yang persamaan 1 ini bisa kita ubah ya, untuk persamaan 1 ini kita bisa ubah menjadi 1 per X ditambah 4 kali 1 per Y. Jadi si pembilangnya ini kita yang di atas, jika bukan 1 kita kalikan keluar aja seperti ini, ditambah ini 3 kali 1 per Z sama dengan 8. Maka ini menjadi A ditambah 4B ditambah 3C sama dengan 8. Oke, ini untuk persamaan keempat. Nah, yang persamaan keduanya itu kita peroleh menjadi 3 dikali 1 per X dikurang 1 per Y ditambah 1 per Z sama dengan 3. Maka ini menjadi 3A dikurang B ditambah C sama dengan 3. Ini sebagai persamaan keempat. Kemudian yang persamaan yang ketiga, ini persamaan kelima ya, ada kesalahan, persamaan kelima. Yang persamaan ketiganya menjadi 2 kali 1 per X dikurang 3 kali 1 per Y ditambah 1 per Z sama dengan 0. Maka ini menjadi 2A dikurang 3B ditambah Z ditambah C sama dengan 0. Maka ini sebagai persamaan yang keenam. Oke, nah selanjutnya kita eliminasi substitusi, kita gunakan gabungan saja. Maka di sini menjadi eliminasi A ya pada persamaan 4 dan 5. Jadi kita bentuk dua persamaan dengan mengeliminasi si A. Berarti ini menjadi A ditambah 4B ditambah 3C sama dengan 8. Yang ini 3A dikurang B tambah C sama dengan 3. Oke, ini kita kali 3, yang ini kita kali 1 tetap. Maka kita peroleh 3A ditambah 12B ditambah 9C sama dengan 24. Yang di bawah kali 1 tetap ya, 3A dikurang B ditambah C sama dengan 3. Maka ini dikurang, ini habis, ini menjadi 13B, yang ini tambah 8C sama dengan 21. Ini sebagai persamaan yang ketujuh.
Nah, sekarang kita eliminasi lagi si A pada persamaan 4 dan 6. Oke, persamaan 4 dan 6 ini menjadi A tambah 4B tambah 3C sama dengan 8. Ini 2A dikurang 3B ditambah C sama dengan 0. Oke, ini kita kali 2, yang ini kali 1, kali silang koefisiensi A. Maka ini menjadi 2A ditambah 8B ditambah 6C sama dengan 16. Sehingga ini menjadi 2A dikurang 3B ditambah C sama dengan 0. Kita eliminasi si A, ini habis. Maka ini menjadi 11B ditambah 6 dikurang C, itu 6C kurang C adalah 5C, yang ini adalah 16. Ini sebagai persamaan 8. Oke, nah persamaan 7 dan 8 kita eliminasi si C nya yang lebih kecil angkanya ya. Berarti ini 13B, ini eliminasi C pada persamaan 7 dan 8. 13B ditambah 8C sama dengan 21. Yang ini 11B ditambah 5C sama dengan 16. Ini kita kali 5, ini kita kali 8. Maka ini menjadi 13 kali 5 itu 65B ditambah 40 tambah 40C sama dengan 105. Yang ini 88B ditambah 40C sama dengan, ini adalah 128. Kita kurangi, maka ini sama dengan 3, kemudian ini 2, berarti negatif 23B. Yang ini habis ya, sama dengan 105 dikurang 28, ini 3, ini menjadi 23, negatif 23. Maka B kita peroleh adalah negatif 23 per negatif 23 adalah 1. Sekarang kita substitusikan B sama dengan 1 ke persamaan C8, 7 atau 8. Maka di sini 11 kali 1 ya, ditambah 5C sama dengan 16 untuk memperoleh nilai si C. Maka C di sini adalah 11 kali 1 adalah 11. Maka ini 16 dikurang 11 adalah 5. Maka C kita peroleh adalah 1. Oke, untuk memperoleh nilai si B itu adalah substitusikan C sama dengan 1 dan B sama dengan 1 ke persamaan 1, 2, 4, 5 atau 6. Maka ini menjadi, kita pilih aja ke persamaan 4 ya. Maka A sama dengan A tambah 4B tambah 3C sama dengan 8. Maka A tambah 4 kali B 4 tambah 3 kali C 3 kali 1 3 sama dengan 8. Maka A kita peroleh di sini adalah ini 7 pindah menjadi kurang 7, 8 kurang 7 sama dengan 1. Oke, nah di sini ini kan masih nilai A, B dan C. Yang merupakan nilai yang kita cari adalah X, Y dan Z. Maka si A ini sama dengan 1. Itu artinya 1 per X sama dengan 1.
maka kita kali silang, kita peroleh X sama dengan 1. Nah, untuk B nya juga, B sama dengan 1, maka 1 per Y itu sama dengan 1. Kan B itu adalah 1 per Y sama dengan 1, maka kita peroleh Y sama dengan 1 juga. Ini kita kali silang ke sini, satunya ke 1 bagi 1 adalah 1. Nah, untuk yang C 1 ya, berarti ini sama dengan 1 per Z. 1 per Z sama dengan 1, sehingga nilai Z nya itu juga bernilai 1. Maka ini adalah himpunan penyelesaiannya. Oke, demikian pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat dan selamat belajar.